Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Balik lagi hari ini di Devotion from Home. Dan thank you banget udah selalu setia untuk selalu nonton Devotion from Home. Saya percaya kita semua diberkati untuk setiap harinya saat kita lihat Devotion from Home. Dan hari ini aku akan sharing juga dari firman-Nya. Dan saya percaya bahwa kita akan diberkati dari firman itu. Karena saya sendiri saat saya juga mendapat firman ini, saya diberkati sekali gitu. Dan saya beri judul adalah Fear Not But Trust God. Nah, sebelum itu saya mau kasih pertanyaan. Have you ever been afraid? Apakah kita pernah ada di dalam rasa ketakutan atau merasa takut akan sesuatu? Jujur, buat saya sendiri, saya takut kucing. Jadi saya kalau ada kucing tuh rasanya kayak gitu, maksudnya kayak ketakutan, kayak aduh gitu. Sometimes kadang teman-teman saya menjahili saya karena saya takut sama kucing gitu loh. Mungkin juga kita takut di dalam kesendirian ya kan, atau mungkin dalam kalau gelap gitu kita takut, atau juga mungkin kita takut nggak punya uang. Kayak di dalam situasi kayak gini ada mungkin kita yang kehilangan pekerjaan, mungkin kita ketakutan untuk akan hari depan seperti apa, atau ada beberapa hal yang mungkin kita takutkan. Bahkan sekarang itu ketakutan cuma hanya di dalam satu kata. Nah, apa aja yo? Mungkin kita takut adanya teroris. Belakangan ini kita dengar ada ledakan bom lagi, ya kan? Earthquake, gempa. Terus mungkin juga cancer atau penyakit gitu. Tsunami, kejadian ya kan? Bencana alam gitu. Mungkin juga kita takut kalau kita melihat bills, ya kan, kita lihat tunggakan kita gitu, kita takut mungkin, ya nggak sih? Atau mungkin juga kayak ya terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita juga mungkin suka takut gitu loh. Bahkan ternyata nggak cuma kita aja yang takut, ya nggak sih? Nggak cuma kita yang mengalami, bahkan di Alkitab juga kalau kita lihat juga ada beberapa orang-orang juga great man yang juga mempunyai rasa takut seperti kita. Iya nggak sih? Seperti contoh, ketakutan yang melumpuhkan seluruh pasukan manusia saat menghadapi Goliat, ya kan? Terus ada lagi ketakutan membuat Musa ingin menolak tugasnya ke Mesir, ya nggak? Dan ketakutan membuat Elia lari dari Isabel. Nah, ini juga orang-orang terkece, keren gitu loh ya kan pada masanya. Mungkin sampai saat ini kita juga mempunyai rasa takut seperti itu, dan sering banget kita dengar kata-kata itu di Alkitab, takut gitu. Makanya hari ini aku mau ingatin bahwa di firman Tuhan juga dibilang bahwa do not be afraid. Janganlah takut. Dan sekarang kita lihat apa sih yang Alkitab bilang melalui ini, melalui kata ketakutan. Nah, di firman Tuhan ya di Matius 1:22-23 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, firman ini juga kita sering sekali ya kan mendengarnya gitu, Immanuel, apalagi dengan kata kuncinya Immanuel, Allah menyertai kita, ya kan. Nah, saat kita ketakutan, salah satunya dari firman yang tadi Tuhan mengingatkan kita, dia bilang apa? Immanuel, Allah menyertai kita, God with us gitu. Dan aku percaya juga kalau dibilang God with us, berarti kita tidak ada distance lagi, kita nggak ada jarak, tidak ada jarak di antara kita, ya kan? Berarti Tuhan bersama-sama dengan kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia dekat, Dia bersama-sama kita. Makanya saya selalu bilang bahwa juga Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang selalu mengingatkan kita, menghibur kita, menguatkan kita juga ya kan. Jadi dia selalu ada buat kita saat kita ketakutan. Makanya kita mempunyai rasa damai, kita mempunyai sukacita tetap. Karena apa? Immanuel itu, God
be with us gitu. Dan aku juga percaya bahwa God is fully present even when your fears seem very real. Hadirat Tuhan itu bersama-sama dengan kita ketika ketakutan itu sepertinya ada di depan mata kita. Iya gak sih? Kalau misalnya ketakutan gitu yang kita hadapi saat ini, kapan pandemi selesai atau apapun itu semua, iya kan, kayak jadi di depan mata kita. Mungkin pas tahun lalu, pas awal-awal kayak biasa aja gitu loh, tapi udah kesini-sini jadi makin kayak khawatir, ketakutan gitu, ketakutan untuk akan hari esok. Itu sebenarnya ada nggak sih? Terus kalau nanti aku mati gimana? Jadi hal-hal pertanyaan seperti itu yang mungkin very real di depan kita, rasa takut ini gitu loh. Tapi yang tadi yang Tuhan ingetin bahwa jangan takut, do not be afraid, karena Immanuel, God with us gitu. God is in you, Tuhan di dalam kita. Dan it's time to remember juga gitu, hari ini adalah hari dimana kita bisa mengingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Immanuel. Dia bersama-sama dengan kita, dan He is with you in your fear, and He will see your through it. Ya kan, dia bersama-sama dengan kita, dia ada bersama kita juga. Dan aku juga percaya, how can Jesus be Immanuel over your situation? Pertanyaannya, how can Jesus be Immanuel over your situation? Gimana sih Yesus bisa jadi Immanuel? Gimana sih Yesus katanya bilang selalu bersama-sama dengan aku di dalam setiap situasi dalam hidup kita. Dan di ayatnya di Mazmur 56 ayat 3, when I'm afraid, I put trust in you. Saat aku takut, aku meletakkan percayaku kepada kamu. Ya kan? Percaya artinya itu apa? Menyerahkan 100% untuk Tuhan. Percaya itu berarti surrender 100%, bukan 99,99%. Itu bukan percaya, masih ada 1%. Tapi saat kita percaya, benar-benar kita bilang, Lord, I surrender. Lord, this is me. Lord, I cannot do anything without you. Jadi itu artinya kita percaya semuanya, seluruhnya, pekerjaan kita, hidup kita, semuanya, hubungan kita serahin ke Tuhan. Dan saya juga mau tutup di Mazmur 27 1-3. Ini adalah Mazmur dimana benar-benar salah satu yang meneguhkan saya juga gitu. Dan mungkin ini juga udah familiar juga buat kita semua, ya kan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bayangkan di firman ini tuh kita diingatkan untuk kita gak boleh takut, gak boleh gentar. Makanya dibilang, terhadap siapakah aku harus gemetar? Terhadap siapakah aku harus takut? Iya gak sih? Dan di sini apa? Aku tetap percaya kepada Tuhan. Dia keselamatanku. Dia benteng dalam hidupku, dia terangku dan keselamatanku. Jadi aku gak perlu takut lagi. Jadi kita gak perlu takut lagi di dalam kita menghadapi hal-hal di depan sana, karena kita percaya bahwa Tuhan yang menggandeng kita, Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saya teringat juga saat saya juga mau lulus kuliah, karena saya kuliah di Muhammadiyah, salah satu universitas di Indonesia. Pada saat itu aku terima Tuhan di dalam 2 tahun sebelum aku lulus gitu. Sempat takut karena aku takut gak bisa lulus, karena saat itu aku juga dapat aniaya. Dan pada saat itu aku cuman bilang sama Tuhan, aku surrender, aku serahin semua sama Tuhan. Karena saat itu tuh setiap hari aku diselimuti oleh ketakutan. Karena aku takut aku gak bisa lulus dari Muhammadiyah, aku gak bisa lulus dari kampus itu.
Tapi aku percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin buat setiap kita. Sampai akhirnya aku bisa lulus, aku bisa juga lulus dengan predikat the best student, mahasiswa terbaik. Jadi aku juga percaya saat kita put our trust in Him, Dia akan melakukan bagiannya juga buat kita. Amin. Dan aku percaya juga firman ini, do not be afraid, jangan takut. Serahin semuanya sama Tuhan. He is Immanuel. Dia akan bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, thank you untuk firman-Mu, Tuhan, yang mengingatkan bahwa Engkau Allah Immanuel. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu mengingatkan, menguatkan, dan menghibur kami. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan, kami juga berdoa bahwa Engkau Tuhan yang selalu berperang bagi setiap kami. Engkau Tuhan dalam segala ketakutan kami, dalam segala hal yang mungkin juga Tuhan yang kami hadapi, Tuhan, bahwa Engkau adalah jawaban dari semuanya itu. Tuhan, terus Tuhan Kau ingatkan kami biar kami juga selalu berserah hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.